sore, Pak. Oke, selamat sore. Sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Aman, Pak. Baik, untuk kali ini kita akan belajar materi 3 tentang bagaimana menginstal Flutter ya. Kemarin di beberapa teman kalian dan nanya ada beberapa kendala untuk install Flutter ini. Nah, kita ulang cara install Flutter-nya. Mungkin di slide-nya sudah ada ya, di materi 3 itu sudah saya kasih slide. Ada 3 itu ya. Ada sejarah Flutter-nya, instalasi Flutter-nya, lalu menjalankan tes pertama kali. Untuk file ini kalian bisa download, lalu dicoba dibuka, dibaca ya. Di sini saya buat ringkasannya aja. Sebenarnya apa sih itu Flutter gitu ya? Kemarin-kemarin sering banget dengar gitu ya. Flutter itu sebenarnya software developer kit ya, jadi SDK namanya. Nah, Flutter ini fungsinya sebagai tools. Kalau kayak ini kayak framework-nya kalau kita belajar di PHP yang sudah belajar PHP itu kan suka pakai framework-nya, misalnya pakai CI ya, Codemeter atau pakai Laravel gitu. Kalian pakai itu, ini hampir sama sebenarnya seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita membuat interface, UI interface-nya ya, tampilannya lebih mudah, jadi tombol, gambar segala macam lebih mudah diatur supaya tampilannya itu bagus. Nah, bahasa programnya kita pakai Dart. Kemarin udah belajar Dart ya di minggu kemarin. Dart kalau di CI atau Laravel kan bahasa programnya pakai PHP ya. Nah, seperti itu sama persis, cuman kita berjalan di framework-nya si Google. Nah, kalau bisa baca cara kerjanya, intinya sih dia program itu nanti compile-nya itu nanti bisa dipasang di platform yang berbeda, bisa jalan di Android, bisa di iOS, di web, atau di desktop gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi nggak perlu satu program untuk satu platform, misalnya kayak PHP dia harus jalannya di web base, di web semua. Tapi giliran untuk Android sama untuk iOS kita harus bikin lagi gitu ya. Nah, kalau ini cukup satu bisa dipakai kemana aja. Nah, karena enak, mudah gitu ya. Ada kelemahannya juga tentunya. Tentunya dia karena dia mesinnya baru berjalan sendiri, jadinya ukuran filenya juga lebih besar daripada file program native. Program yang khusus untuk misalnya di Android ya kita pakai gitu ya, pakai Kotlin misalnya. Itu lebih kecil. Tapi kalau kita pakai Flutter tentunya lebih besar. Tapi untuk saat ini dengan ukuran kapasitas HP yang memorinya besar, RAM-nya besar, nggak kendala ya. Bisa aja normal-normal aja kok jalan. Ya, tapi untuk HP-HP yang jadul yang terbatas memorinya ya cukup terkendala juga karena memori yang dibutuhkan besar. Ya, lebih besar lah daripada yang natif. Nah, Flutter ini kemarin sudah saya ceritakan dia untuk tampilan UI UX-nya itu lebih enak, jadi mudah. Kalau kita belajar pengembangan aplikasi Android atau pakai iOS, kita perlu belajar tentang XML. Bagaimana kita memprogram untuk tampilan itu menggunakan XML. Nah, kalau di sini di Flutter kita nggak perlu tahu, semua udah bisa langsung. Jadi tampilannya itu udah langsung bisa dipakai tanpa harus setting XML-nya. Karena dia seperti kayak di Bootstrap gitu ya, dan jalan semua tombol segala macam sudah ada. Jadi tinggal dipakai. Kita nggak perlu tahu tentang script-nya yang di dalam tentang pembentukan gambar tombol itu bagaimana segala macam, nggak perlu. Lalu di aplikasi Flutter ini ada hot reload. Jadi begitu kita ngoding itu kayak di web, kita refresh webnya, otomatis kita rubah programnya di webnya, tampilannya berubah. Tapi ini tampilan kita kan di HP nanti ya.
Jadi HP-nya nggak perlu di restart, langsung berubah tampilannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya Flutter ini, kelebihannya itu fast development, aggressive and flexible UI, native performance. Jadi ada 3 keunggulan utama yang dia punya. Jadi kalau kita buat ada fungsi auto reload di sini fast development, begitu ada perubahan di script otomatis tampilannya juga berubah. Lalu untuk UI-nya sendiri dia sangat fleksibel dan bagus ya. Dia ngikutin tampilan dari bawaan dari OS masing-masing. Ya, selamat datang Doni ya, baru hadir. Nggak apa-apa, langsung aja ya. Karena memang kondisinya kalian kelas karyawan, ya baru ada beberapa orang yang hadir, nggak apa-apa, sambil ngikutin aja. Yang penting file-filenya ada, tinggal dipelajari ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa hubungin saya langsung atau ke grup. Oke. Lalu yang ketiga itu native performance-nya. Jadi di sini aplikasi kita itu dikembangkan dengan performa sesuai dengan platform apapun. Jadi kita nggak mikirin platformnya, kita tinggal compile, dia jalan sesuai dengan platform yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu setting macam-macam lagi misalnya di iOS-nya atau di Android-nya gitu ya, dia langsung jalan. Nah, kelebihannya di sini produktivitasnya bagus, mudah dipelajari karena dia pakai Dart ya. Dart-nya bahasanya sangat simpel sekali. Performa framework-nya bagus, biaya pembuatannya efektif. Kalau kita sekarang udah pernah belajar bikin dulu PHP, begitu nanti mau ditransfer ke iOS atau Android, kita kesulitan. Kita harus bikin program sendiri. Jadi programmernya khusus Android sendiri, iOS sendiri, webnya sendiri gitu ya. Itu budgetingnya bisa besar sekali. Tapi kalau ini cukup satu, bisa dipakai di banyak tempat. Tadi sih saya lebih efektif, efisien, cari biaya, tenaga, waktu juga lebih cepat. Nah, terus Flutter ini juga banyak pilihan dukungannya, salah satunya dengan Visual Studio Code ya. Nah, kita bisa buat skripnya itu, kita bisa langsung pakai Visual Studio yang udah bawaan Microsoft ya. Atau pakai Android Studio pun boleh. Nah, di buku ini nanti di kuliah kita pakai standarnya pakai Visual Studio Code. Kekurangan Flutter tadi ya saya katakan karena dia baru tahun 2018, jadi ya ininya masih terbatas ya, library-nya masih sedikit. Tapi ya berkembang terus ya karena sekarang makin banyak orang yang pakai. Ukuran aplikasinya besar gitu ya. Karena tadi dia harus pakai compiling-nya yang untuk cocok di masing-masing bahasa pemrogram, jadi lebih besar. Belajar bahasa baru ya, Dart termasuk bahasa baru ya, kita belajar juga. Tapi mirip kok Dart dengan C, kalau yang udah pernah belajar sih. Lalu sejarah Flutter tadi juga katakan di tahun 2018 ini baru dirilis. Jadi masih baru banget, baru 4 tahun ya, 3 tahun jalan. Jadi masih bagus sekali, belum banyak orang yang expert di bidang ini, masih sama-sama belajar gitu ya. Saya sendiri baru pakai ini tahun 2019-an kemarin ya. Saya baru pakai karena saya migrasi aplikasi program saya sudah tidak support lagi oleh Android. Mau nggak mau saya harus belajar pakai bahasa program baru kemarin tuh. Jadi sama-sama masih baru semua, nggak ada sudah senior di sini semua, hampir semua orang masih pada belajar. Komponen Flutter-nya di sini kalau kalian lihat ada tampilan material desain, lalu ada namanya untuk untuk desain iOS namanya Cupertino Design. Tampilan seperti ini, seperti layar-layar. Sebenarnya kalau kalian pernah belajar pakai Photoshop, ada layer 1, layer 2 gitu. Jadi gambar yang ditumpuk-tumpuk ada yang jadi background, ada yang jadi layar tengah, ada yang dari depan fontnya gitu ya. Tumpuk-tumpukan seperti ini. Ada dalam satu tampilan seperti ini flat. Jadi ada sebenarnya kita layer nanti kalau tampilan-tampilan tumpukan dari
desain material itu tampilan ya. Di widget itu seperti dunia nyata. Jadi apa yang ada di widget itu tampilan tombol, teks, icon segala macam itu langsung terlihat tampilannya di layar. Gitu. Jadi waktu kita buat skripnya tampilannya nyata, kelihatan langsung. Nah, contohnya kalau kita buat widget itu kayak kelas ya, kelas kayak objek misalnya. Objeknya contohnya di sini adalah secangkir kopi panas. Itu terdiri dari ada cangkirnya, ada kopinya, ada airnya. Begitu 3 objek ini disatukan, baru muncul secangkir kopi panas. Nah, ini nanti di tampilan di Flutter-nya seperti ini. Jadi kalau di layar itu ada tampilan, ada judul, ada konten atau isinya. Sebenarnya ini widget-widget ya. Ada widget yang untuk tampilan judulnya sendiri, ada widget untuk tampilan tulisannya. Jadi ada di sini, kalau di sini namanya up bar widget, ada yang namanya text widget. Mungkin penaruhan aja ya, di sini bisa kelihatan seperti ini. Jadi dua widget yang berbeda ini disatukan dalam satu layar, muncul tampilan seperti itu. Oke, sampai sini mudah ya. Flutter hanya apa? Kerangka-kerangka aja sebenarnya. Nah, cara instalasinya, nah kita mau nggak mau harus install Flutter ini. Pakai datepad.dev itu bisa kita buat Flutter, tapi terbatas sekali fungsinya. Sebaiknya sih diinstal di komputer masing-masing. Nah, ini saya gunakan contoh di modulnya adalah menggunakan pakai Windows 10. Kalian bisa coba pakai Windows yang lain, cuman ngikutin aturan yang ada di Flutter Dev ya. Cara installnya. Nah, sistem operasinya sarankan adalah Windows 10 ke atas, yang 64 bit. Sedangkan ruang kosong itu 2 GB lah ya, karena ada ID tools-nya juga. Kalau tambahan-tambahan nanti mau install itu harus ada tambahan tools-nya. Kalau sarankan sih ada ruang 5 GB gitu, jadi nanti install Android emulatornya juga cukup. Nah, untuk memudahkan, untuk install ini sebenarnya ada 4 bagian yang harus diinstal. Ada Git, Flutter SDK, dan Android SDK. Lalu text editornya sebenarnya bebas, tapi saya sarankan gunakan Visual Studio Code biar sama ya. Di 4 bagian ini filenya sudah saya compile, saya buat zip. Kalian bisa unduh di sini. Atau kalau misalnya mau yang terbaru, jadi filenya udah lama ya, ada perubahan. Kita bisa pakai ke Flutter Dev. Jadi kita masuk ke website ini, Flutter Dev, yang kemarin mungkin di pertemuan pertama sudah saya singgung. Di sini ada Git Start. Kita bisa ikutin OS yang kita mau inginkan apa, lalu tinggal ikutin langkah-langkahnya. Dan pakai Linux ya misalnya, kalau Linux apa yang harus dilakukan di sini, apa aja tools yang harus diinstal dia ya. Terus cara instalnya bagaimana gitu ya, yang pakai Linux OS-nya. Lalu kalau yang mau pakai Mac, nah di sini juga ada caranya gimana. Saya tinggal ikutin tahap demi tahap saya jalan. Nah, kalau yang untuk Windows ini ada beberapa tahapan. Ini saya ringkas biar jadi mudah. Saya taruh di sini di filenya itu di sini di link ini. Nah, ini ada 4 file. Kalian bisa unduh file-filenya masing-masing. Jadi ini ada versi Git-nya, versi Android Studio-nya, Flutter-nya, sama Visual Studio Code-nya. Bisa dicoba, di-download. Lalu ini ya tampilannya. Di sini kalian download dulu filenya. Lumayan ukurannya itu, masalah berapa? 50 mega, nih 920 mega, 1 giga, ya 1 giga lebih lah ya. 1 gigaan. 2 giga lebih yang harus di-download. Dari sini, lalu kalian copy file tersebut ke folder. Sebenarnya nama foldernya bebas ya. Saya sarankan di C aja naruhnya. Mungkin kalau yang drive D-nya nggak ada gitu ya, mudah. Kalau mau taruh di D boleh, di E boleh, silahkan. Ini saya sarankan yang paling gampang di C pasti ada kan kalau drive di Windows. Ini buat Flutter source-nya, nama foldernya Flutter source. Lalu kopikan file itu ke sini semuanya, lalu diekstrak ya. Diekstrak 4 file tersebut.
Nah, ini jadi folder, diekstrak. Nah, baru kita runkan satu-satu. Dari nomor 1 dari git-nya nanti ya. Nah, kalau yang sistem operasinya beda, tadi saya bilang kalian bisa langsung ke Flutter Dev ini ya. Ini modul yang saya bahas khusus untuk OS-nya pakai Windows. Tapi kalau beda, kalian bisa ke Flutter Dev untuk dicoba. Ikutin langkah-langkahnya, tinggal pilih opsi sistem operasinya, lalu ikutin sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, yang pertama adalah install Git. Nah, ini Git dijalankan, kalian buka source-nya tadi, saya Flutter source ya tadi ya. Lalu folder Git-nya, lalu dalam file Git-nya itu kita jalankan. Nah, ini tinggal next aja, next terus sampai nanti akhirnya finish. Jadi nggak usah diapa-apain nih, next aja udah ikutin. Oh ya, Rifki telat gabung nggak apa-apa, silakan. Ikut aja ya. Ini tinggal ikutin modul aja, modul yang kemarin sesi 3 tinggal diikutin. Oke, langsung next sampai nanti dia install, complete, finish. Nah, begitu udah selesai, dites Git-nya apakah sudah jalan atau belum. Cara ngetesnya, tinggal dibuka dari command prompt. Caranya, kalau misalnya command prompt lupa, tinggal di searching di Windows itu tombol search-nya, ketik aja CMD. CMD, nanti ada muncul command prompt, yang warna hitam itu, kalian enter, atau kalian klik, ya. Nanti tulis di C user-nya, prompt-nya, istilahnya ya, kalian tulis Git aja. Nanti kalau muncul tampilan seperti ini, ada perintah-perintah Git, berarti Git-nya sudah terinstall. Tapi kalau ada muncul perintah unknown, berarti Git-nya belum jalan. Kalau udah seperti ini, udah jalan Git-nya. Oke, setelah Git-nya jalan, lalu install Flutter SDK. Nah, Flutter SDK ini sudah include atau bundling di folder ini, yang Windows Stable ini ya, yang udah dipakai. Nah, kalian tinggal klik folder tersebut, folder Flutter-nya, copy, lalu ditaruh di VC, buat folder namanya src, source. Sebenarnya nama foldernya bebas ya. Ini untuk memudahkan aja sesuai dengan petunjuk yang ada di Flutter Dev, biar sama gitu ya, nggak bingung, ikutin aja ini, src. Lalu kopikan ke sana foldernya, lalu setting path-nya supaya perintah-perintah Flutter-nya bisa dijalankan oleh Windows Command Prompt-nya. Nah, caranya gimana? Di Windows Search itu ketik env, environment ya misalnya. Lalu nanti akan muncul di atas edit the system environment variable. Nah, ini pilih, tinggal di klik, open gitu ya, kebuka, nanti muncul tampilan seperti ini. Klik environment variable-nya, lalu klik path. Jangan lupa ya path, karena kita mau supaya path-nya si Flutter ini bisa dijalankan di command prompt. Path, edit, nanti muncul tampilannya tergantung path-nya ya, berapa banyak. Di sini yang jelas klik tombol new, lalu kalian masukkan path dari Flutter bin. Jadi tadi kan kita ngopi folder Flutter di C source ya, src Flutter, kita tambahkan /bin karena kita file bin ini file X yang akan dijalankan. Oke, langsung dites. Kalau sudah sama pakai command prompt, ketik Flutter Doctor. Nah, kalau misalnya sudah bagus, sudah jalan, Flutter-nya ini otomatis akan muncul seperti ini. Flutter Doctor, lalu summary-nya ada checklist Flutter, channel nomor apa, jenis versi dari Flutter-nya. Nah, kalau sampai sini berarti Flutter-nya sudah terinstall. Kemudian setelah itu install Android Studio-nya. Nah, dari Studio-nya ini tadi sudah sama di download program tadi sudah saya kasih filenya di sini. Tinggal kalian jalankan file Windows X-nya tadi, Android Studio X-nya. Complete, tombol finish,
Lalu bisa muncul tampilan pertama kali, nggak usah diimport, directory-nya langsung aja, oke. Lalu kalian dari Windows Search ketik aja Android, nanti muncul Android Studio Apps-nya, lalu dijalankan. Nanti kan tampilan seperti ini. Lalu ini data sharing ke Google, nggak usah, don't send. Lalu next. Terus install tipe standar. Next. Nah, dia akan melakukan finish, akan ngedownload file-file yang dibutuhkan. Jadi harus connect ke internet ya. Dia akan download ke internet otomatis. Jadi selama kita install aplikasi ini, koneksi internetnya tetap harus on ya. Karena ada file-file tertentu yang dia akan otomatis ngedownload dari internet. Oke, finish. Muncul tampilan seperti ini. Kita klik pilihan more action. More action-nya diklik. Lalu kita pilih SDK Manager. Nah, SDK Manager ini kita masuk ke SDK Tools. SDK Tools. Lalu kita klik Android SDK Command Line Tools. Nah, ini kita klik. Lalu kita install. Oke. Lalu dia akan ada proses download lagi. Accept, next. Dia akan download lagi. Tunggu beberapa saat, dia install, finish. Sudah selesai. Berarti di sini SDK dari Android SDK-nya sudah siap. Jadi Android SDK-nya itu dia bundling dengan Android Studio-nya. Jadi Android Studio kita install dulu, baru kita install Android SDK-nya. Jadi kalau misalnya Android Studio-nya kita install, Android SDK-nya belum otomatis keinstall ya. Jadi kita harus ada checklist dulu, di checklist mana yang ditambahkan. Setelah ditambahkan, lalu kita tes dengan tambahan perintah ini. Kita daftarkan license-nya. Jadi kita buka lagi command prompt, lalu tulis Flutter Doctor Android License. Nanti dia otomatis akan seperti ini, ada accepted dari license-nya, klik Y aja, Y enter terus. Kalau ada 3 kali Y gitu ya, enter Y sampai dia nanti muncul accepted. Gitu sudah di accept, berarti sudah terinstall dengan baik. Sampai sini license studionya sudah siap, Android Studio SDK-nya sudah siap. Lalu berikutnya, nanti kita kan mau jalankan aplikasi ini tampilannya ke HP. Nah, perlu namanya emulator Android. Emulator Android ini kita bisa buka lagi di Android Studio-nya. Lalu klik Tools, Device Manager. Device Manager, nanti di sini ada perintah untuk virtual atau fisikal. Nah, kalau fisikal nanti kalau yang HP-nya fisik langsung dihubungkan ke komputer, tapi kalau virtual ini tiruannya aja. Nah, kita pakai virtual aja. Jadi nggak harus bertemu pakai HP. Nah, setiap kali kita kalau fisikal, setiap kali kita mau ngetes, kita harus konekin HP kita ke PC kita atau ke laptop kita untuk ngetesnya. Tapi kalau virtual nggak perlu. Oke, klik virtual, create device. Setelah itu akan muncul pilihan device-nya. Nah, kita pilih yang phone, lalu saya sarankan ini banyak pilihan ya, silakan tergantung nanti tipe device-nya kan ada ukurannya beda-beda ya, ukuran 6 in, 5,5 in gitu ya. Kalian pilih. Nah, kalau saya sarankan ini saya sudah dicoba bagus tampilnya di Pixel 5 yang 6 inch. Oke, kita buat lalu tombol next. Nanti dia ada pilihan OS-nya mau pakai apa. Di sini ada Oreo, ada Nugget gitu ya. Nah, kalian pilih. Ini ada Android-nya sini, Android berapa kan? Android 8, 81, ada Android 9, 11, 12 gitu ya. Saya ambil yang tengah-tengah aja yang Android 8.1 di sini ya. Oke. Jadi nanti makin tinggi OS-nya biasanya file virtualnya makin besar. Nah, ini kecil ukurannya ini kalau yang 81 ini. Nah, pilih tampilannya apakah portrait atau landscape. Defaultnya pakai portrait saja. Lalu finish. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada
selain Pixel 5 ada Pixel 2, Pixel 9. Nah, ini saya nyoba beberapa tampilan nih, ukuran filenya makin besar kalau dilihat ya. Makin besar layarnya, makin tinggi OS-nya, maka ukuran size yang dibutuhkan untuk instalasinya makin gede. Contohnya di Pixel API yang 30, Android-nya pakai 11. Saya pakai itu butuh ruang space di hard disk 10 GB. Jadi lumayan besar banget ini untuk download yang ini ya. Nah, tapi kalau pakai Pixel 5 itu cuma 1 GB ya, lebih kecil. Yang lainnya ada yang 4,2, ada yang 3,6. Kalian bisa coba sih. Cuman ya lumayan nyedot kuota juga kalau yang pakai kuota karena download. Tapi kalau mau standar ini saya akan pakai Pixel 5 API 27 ini juga udah standar, udah jalan, filenya nggak terlalu besar. Oke, nanti kalau sudah, ini bisa tambahin terus nih, mau ada 100 pun kalau memang ada OS-nya berbeda bisa banyak kita isi di sini ya. Nanti waktu kita menjalankan di Visual Studio Code, kita bisa milih mau pakai virtual device yang mana, tergantung yang kita pasang di sini ya. Kalau sini masangnya 5, ya otomatis 5 akan muncul di Visual Studio Code-nya. Kalau cuma satu, ya cuma satu pilihannya. Oke, lalu kita install Visual Studio-nya. Nah, Studio-nya sama tadi sudah di file download-nya sudah ada, tinggal dijalankan, accept, terus next, jalankan, terus ini default foldernya, oke. Jalankan aja next, next, next. Ini nggak ada yang diubah, next saja semuanya. Lalu diinstal sampai dia komplit. Finish. Nah, waktu Visual Studio-nya sudah terinstall, nanti dibuka, kita harus ada pasang plugin Flutter-nya. Nah, plugin Flutter-nya ini cara installnya adalah klik yang extension di sini, pilih extension yang di pojok kiri tengah gitu ya. Ada ekstensinya, klik di sana, nanti akan muncul pilihan ekstensinya. Lalu di tombol kotak search-nya ketik Flutter. Nah, Flutter gini, biar mudah karena banyak sekali ini kan. Plugin yang ada, klik Flutter. Nanti akan muncul pilihan Flutter. Flutter yang tinggal diklik. Nanti akan muncul pilihan untuk install Flutter-nya. Klik aja install-nya, dia otomatis akan install. Kalau dia berhasil, nanti akan munculkan seperti ini. Ini ada tulisan disable sama uninstall-nya. Sudah jadi, lalu kita hapus di kotak search-nya tadi. Kita hapus tulisan Flutter-nya, kosongkan, nanti akan tulisan ada install it, Dart, dan Flutter otomatis. Dart juga akan diinstal bersamaan dengan waktu kita install Flutter-nya. Ini udah dua paket gitu ya. Satu paket antara Dart dan Flutter itu Flutter diinstal, Dart-nya juga Dart install. Nah, sampai sini Flutter dan Dart-nya sudah jalan, sudah siap. Nah, kalau sudah siap, tinggal kita coba programnya kita jalankan. Caranya itu kita buka Visual Studio Code-nya, lalu klik View, tombol yang di atas itu View, Command Palette-nya, lalu diklik, nanti akan muncul kotak kosong, ketik aja Flutter, lalu pilih Flutter New Project, di bawahnya ada tulisan Flutter New Project. Oke ya, klik New Project, begitu diklik, nanti ada pilihan lagi, pilih Application, klik Application-nya. Gitu, aplikasinya diklik, dia minta folder, di mana mau disimpan nanti file Flutter-nya, file project-nya mau disimpan di mana. Nah, kalian bisa buka di C atau di D atau dimanapun bikin folder. Kalau saya tulis Flutter app, Flutter apps, saya bikin folder di C misalnya di sini. Jadi bebas ya, mau taruh di mana aja sebenarnya. Dia mengenalin nanti. Oke, lalu select foldernya, lalu dia akan minta nama project-nya. Ketik aja nama project-nya Flutter app 1, ini bebas ya namanya ya. Oke, dari sini, ntar dia otomatis biasanya akan buatnya. Kalau pertama kali bikin, biasanya dia minta trust untuk foldernya. Klik aja yes, ini ya, trust di folder, yes. Otomatis dia nanti akan buat file, tunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini. Flutter app 1, lalu di dalamnya ada lib. Nah, klik lib-nya,
di dalam lib ini sebenarnya folder ini, lib itu ada, nanti ada namanya main.dat. Nah, main.dat-nya ini kalian klik, nanti akan muncul di sebelah kanan itu skripnya. Nah, untuk codingnya di sini dia. Nah, mungkin sudah sampai di sini, kita coba jalankan. Nah, jalankan adalah temukan bilah status di paling bawah itu, di Visual Studio Code paling bawah, di sini tulisannya biasanya no device kalau yang belum ada device-nya ya. Tapi kalau yang sudah dipasang dari Flutter Android tadi, Android emulator, nanti ada pilihannya, tinggal diklik aja di sininya, diklik, klik, otomatis nanti akan muncul di atas itu ada pilihannya tuh. Jadi kita bisa jalankan Flutter ini nanti mode Windows desktop, Windows web, atau pakai Edge kalau saya pakai Windows Microsoft Edge, atau di pilihannya nih emulatornya nih, offline emulator itu tinggal pilih tuh. Makin banyak di Android emulatornya kita install, ya otomatis pilihannya akan banyak tadi yang saya katakan. Kalau kalian baru pasang yang Pixel 2 API tadi, Pixel 5 API, maka munculnya Pixel 5 aja. Tapi kalau di Android emulator yang kalian udah install banyak, muncul banyak di sini pilihannya. Jadi tergantung yang kita coba mau pakai mana gitu ya. Oke, dari sini diklik Pixel 5 sesuai dengan yang tadi ya, yang di Android Studio-nya yang kita pasang. Lalu dijalankan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan emulator dari Android-nya. Tunggu beberapa saat ya, ini akan jalan kayak HP. Untuk dari restart, dia ada jalan dulu, ada inisialisasi, lalu sampai muncul tampilan seperti depan ini. Itu udah siap seperti ini. Lalu kita coba jalankan script ini gitu ya. Jadi scriptnya ini Tes. Ini break Mas Fajar apa gimana? Iya. Mana? Bang, oh ya bang. Ini break sekarang lagi break apa gimana? Aduh, kurang tahu ya. Tiba-tiba disconnect punya Pak. maghrib. Iki break Pak Doni. Enggak jaringannya mas. Tahu. Disconnect. Mas Doni cek WA ya. Tentang sih
tugasnya diselesaikan Mas Ridwan. Baik, maaf tadi dia jaringannya ada gangguan di saya. Sampai Baik, Pak. sini, ya. Sampai Lanjut, sini Pak. ada yang sudah berhasil? Sampai sini? Ada kendala nggak? Oke ya, kalau nggak ada kendala, kalian kerjakan di latihan itu di bab berikutnya. Sini ada latihan bagaimana mencoba kita merubah tulisan yang ada di skrip yang sudah ada yang dibuatkan demonya dari Flutter. Tulisan di Flutter yang kalian jalankan di Visual Studio itu ada tulisan you have pushed the button this many times. Coba dirubah menjadi tulisan bahasa Indonesia nih. Anda telah menekan tombol ini berkali-kali. Kalau sudah, coba di save. Bisa klik save all. Caranya file, klik file terus save all. Lalu atau klik hot reload. Nah, nanti tampilannya seperti ini berubah. Nah, tulisan bahasa Indonesia. Anda telah menekan tombol ini berkali-kali, ya. Ini kita cuma ngetes bagaimana perubahan skrip dengan hasil tampilannya. Lalu yang kedua, nah hot reload-nya nggak berubah. Coba di save dulu, udah di save belum filenya? Di sini di save dulu, nih simpan perubahannya. Ini di save, baru di klik hot reload-nya. Harusnya bisa pakai auto save. F5 aja tekan biasanya, langsung berubah. Dari tombol F5 langsung berubah ke head reload.
Dia nggak pakai koneksi internet kok, karena dia offline. Karena simulatornya offline. Ini tampilan seperti ini, dicoba dulu, save all. Kalau nggak kalian close dulu, buka lagi di lib main dartnya. Tadi udah kesimpan belum apa tulisannya, perubahannya? Kalau udah kesimpan biasanya otomatis dia ikut berubah. Kalau sudah berhasil ini, coba rubah tulisan, tadi hapus mendatnya, hapus semua kode yang udah ada, hapus, lalu copy paste file ini nih. Jalankan. Ini fungsinya untuk menampilkan tampilan seperti ini. Hello World, nah, tulisan Hello World. Nah, ini scriptnya. Di sini. Ini standarnya dari Flutter. Oke, kalau sudah dijalankan, nanti dicoba tugasnya ya. Ini tugasnya 1. Kita rubah tulisan di judul atasnya, di uppernya, jadi Institut Teknologi Tangerang Selatan di sini. Nama proyeknya kita bikin proyek baru ya, namanya Flutter Hello ITTS. Nah, kirimkan hasil skripnya bagaimana sama screenshot-nya, tampilan Visual Studio dan virtual device-nya. Jadi screenshot tampilan seperti ininya nih. Ini skripnya, ini hasilnya. Karena sekarang sudah masuk waktu maghrib ya, saya break dulu. Nanti kita mulai lagi jam 18.20, jam 6.20 kita mulai lagi. Yang punya kendala tadi nggak bisa jalan, bisa share screen, nanti kita coba cek bareng-bareng, kita lihat ada kendalanya di mana. Oke, cukup ya, kita break dulu. Nanti kita mulai jadi jam 6.20. Ayo, Ya.
Baik, sebelumnya kita buka lagi. Sampai sini tadi untuk instalasi Flutter, ada yang kendala tidak? Jadi kalau memang tidak ada kendala, kalian tinggal lanjutkan untuk latihan tugas tadi membuat Flutter Hello TTS, nama projectnya. Lalu tampilannya seperti ini. Hanya mengubah tampilan atas di up bar-nya. Dan teksnya itu dia menjadi yang terdepan. Nah, ini nanti tempelkan dan print di Word ya. Kirim hasilnya. Berikutnya untuk sesi 4 itu kita belajar apa itu widget. Nah, istilah widget tadi sudah dikenalkan ya sebenarnya di sesi Flutter pertama kali. Apa itu widget? Nah, nanti diulang sedikit. Seperti secangkir kopi tadi ya. Ada objek-objek. Nah, objek-objek ini saling terhubung. Lalu muncullah jadi objek baru namanya secangkir kopi panas. Jadi sebenarnya satu objek yang sudah jadi itu sebenarnya kalau kita pecah adalah beberapa objek. Nah, objek ini kalau kita buat di Flutter namanya widget. Jadi ada beberapa widget yang saling digabungkan lalu menjadi widget baru. Seperti ini tampilannya. Oke. Nah, untuk memahami widget, tadi kita ada istilahnya hot reload ya. Hot reload. Ada dua macam tipe widget, yaitu yang stateless dan stateful. Kalau stateless itu artinya dia statis, artinya gitu ya. Jadi nilainya itu immutable, artinya nilainya tidak bisa diubah. Secara sederhana, status widget dapat diartikan sebagai widget yang tidak dapat dirubah atau tidak pernah berubah. Jadi kalau ditetapkan A, ya A gitu ya. Jadi nggak bisa dinamis. Jadi seperti tadi, kalau angka jumlah mahasiswa 1, 2, 3 kan berubah tuh angka 1 jadi 2, angka 3. Itu namanya dinamis. Kalau stateless, dari awal sampai akhir dia nggak berubah. Lalu stateful. Nah, stateful itu kebalikan dari stateless, dia tampilannya dinamis, bisa berubah. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan itu seperti ini. Di stateless, jadi dia nggak tampilannya statis itu, dia hanya butuh dua tipe, itu konstruktor dan build. Jadi konstruktor awalnya gimana, misalnya tampilan tulisannya A, lalu tinggal di build munculkan A. Jadi udah nggak bisa berubah lagi A-nya dari awal sampai akhir. Nah, kalau stateful, dia di tengah-tengahnya ada internal state. Jadi ada semacam trigger untuk bisa merubah nilai angka 1 jadi 2, jadi 3 gitu ya. Jadi dia refresh. Kalau di multimedia itu ada istilah rendering. Jadi dia merefresh tampilannya, tampilan yang terbaru. Jadi di sini ada internal state. Nah, kalau dilihat di stateful ini prosesnya hampir sama, ada proses constructor dan build. Build-nya ini, konstruktor itu merupakan sebuah tahap penyusunan atau pembuatan setiap set atau keadaan yang akan ada atau akan diterapkan. Jadi baru mau diterapkan, namanya konstruktor ya. Jadi yang siap akan ditempatkan, jadi inisial state pertamanya ini dikonstruksikan. Lalu build-nya itu merupakan tahap di mana dari tiap widget yang ada lalu dikonstruksi, dibangun dalam bentuk UI-nya. Jadi tampilannya bagaimana bentuknya. Nah, yang membedakan stateless dan stateful adalah adanya internal state. Internal state adalah sebuah tahap nih ya, di tengah-tengah ini. Ada tahap di mana terdapat pemrosesan state atau keadaan baru yang dipicu dari adanya penambahan atau perubahan data. Jadi internal state ini terpicu jika sistem melakukan render atau tampilan dari widget tersebut.
internal state memiliki beberapa tahap atau metodenya. Ini ada inset, di change, set state. Jadi intinya di internal state ini, kalau kita mau merubah tadi dinamis angka 1, 2, wastafel plusnya di klik, nah kita menggunakan stateful-nya adalah stateful widget. Nggak pakai stateless. Kenapa ada istilah ini? Nanti waktu kita deklarasi di tipe kelasnya, nah di sini ada contohnya, stateless. Kita lihat di sini, di baris ke-7, itu ya, kelas my apps, ini kan run app, dijalankan kelas my apps-nya itu extends, dia merupakan turunan dari stateless widget. Di sini jumlah mahasiswa di baris 17, jumlah mahasiswa 1, ini angka 1 ini nggak bisa dinamis karena nggak ada variabelnya, jadi teks aja nih, nggak akan ada perubahan. Ini contoh dari stateless widgetnya. Di sini ada keterangannya, my app itu semangat widget induknya, ini widget awalnya, lalu ada material app-nya yang membungkus beberapa widget yang digunakan oleh tema material desainnya, lalu ada nama scaffold, adbar, center, dan teks. Oke, dari sini script ininya apa yang bisa di copy di sini bisa kalian coba di copy, nanti dijalankan di Visual Studio Code-nya. Lalu stateful. Nah, stateful ini kita coba jumlah mahasiswa itu tadi kan 1. Nah, angka 1-nya ini bisa berubah menjadi 2, 3 gitu ya. Nah, dengan tombol plus yang ada disiapkan di bawah pojok kiri ya. Nah, ini ada scriptnya. Kalau perhatikan di baris ke-16, nah ada kelas namanya kelas homepage. Kelas homepage ini dia menggunakan extender adalah stateful widget. Stateful widget ini nanti dia akan berjalan dinamis dengan perintah di baris ke-25 ada namanya set state. Jadi jumlah mahasiswa itu akan selalu terbaharui. Jadi begitu kita klik ada variabel jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswanya 1 awalnya. Lalu begitu kita klik tombol plus, lalu ada perintah untuk berubah nilai jumlah mahasiswa itu tambah 1 jadi 2, 3, 4, 5 di sini. Ada increment counternya yang berjalan ini, ada function yang menjalankan perintah untuk merubah jumlah mahasiswanya. Variabel jumlah mahasiswanya akan bertambah terus. Nah, fungsi set state ini memberitahu widget untuk melakukan perubahan pada sel render ya. Jadi berubah nilainya, tampilannya berubah pada fungsi set state. Kalau set state-nya kita nggak jalankan, dia tampilannya tetap walaupun nilai variabel jumlah mahasiswanya berubah jadi 2, 3, 4, 5, tapi secara tampilan nggak akan berubah karena nggak ada perintah set state ini. Jadi fungsi set ini berjalan pada stateful widget. Jadi set state ini di bawah dari baris ke-16 itu extend stateful widget. Jadi harus pasang nih. Kalau kita pasang dia pakainya stateless, set state ini akan error nanti nggak jalan. Nah ini script panjangnya bisa dijalankan seperti ini. Nah, mana yang lebih baik antara stateful dan stateless? Dua-duanya bagus sama dibuat ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus pakai mana yang cocok gitu. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak dinamis, statis, misalnya menu gitu ya, tampilan menu, pilihan menu itu kan nggak berubah-ubah ya datanya. Nah, itu kita bisa pakai stateless. Tapi kalau di datanya berubah, misalnya jumlah mahasiswa, jumlah nama mahasiswa gitu ya, kita bisa rubah-rubah, itu kita menggunakan stateful. Jadi kita harus tahu mana yang tepat untuk menentukan apakah widget itu diperlukan yang stateful atau stateless. Nah, apa konsekuensinya kalau kita pakai stateful semua kan enak Pak, stateful jadi semua langsung bisa berubah, nggak usah mikirin yang nggak statis. Nah, stateful ini tentunya karena dia selalu di render, kecepatan dan memori yang digunakan jauh lebih besar dibandingkan menggunakan stateless. Jadi nanti performa di aplikasinya terasa banget kalau misalnya semua pakai stateful. Jadi kita harus bedakan mana yang harus pakai stateless dengan stateful.
Kalau kita bikin aplikasi di Windows di desktop, kita nggak perlu pakai status 10 karena memorinya besar ya di komputer. Tapi kalau di HP itu kan terbatas, kapasitas memori di HP terbatas. Jadi penghematan resource perlu banget gitu ya. Nanti performanya bisa kelihatan gitu kalau misalnya kita menggunakan stateful itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan stateful. Nah, di sini kalau kita bagian tadi kan pusing tuh banyak tulisan script-script seperti ini ya. Nah, sebenarnya script-script ini ada bagiannya strukturnya seperti ini ya, widget itu. Jadi halo, suara saya terdengar? Aman, Pak. Dengar ya? Jadi di sini agak gangguan jaringan saya, terus putus. Oke, di sini strukturnya seperti ini. Pertama paling atas itu adalah material app. Lalu di material app itu ada title dan home. Di dalam home ada scaffold. Di dalam scaffold ada up bar, ada body. Di up bar itu ada title dan teksnya. Lalu di body ada container, center, text, row, column gitu ya, macam-macam ya di sini ya. Hanya ada teks-teks juga di dalamnya. Jadi body ini istilahnya kalau di tampilan itu ini yang judulnya. Nah, kita lihat ini udah dibagi-bagi sama dia. Seperti ini strukturnya. Nah, waktu di tulisan skripnya itu yang kelihatan ruwet gini ya, banyak. Tapi kalau kita perhatikan itu, kita perhatikan contohnya di sini ya. Kita perhatikan, di sini ada material app, tulisan di baris ke-10 ya. Material apps. Dari material apps ada namanya tadi home ya. Home. Lalu di sini di home, ternyata dia merujuk lagi ke kelas My Homepage. Nah, dia lari lagi ke kelas My Homepage. Di kelas My Homepage inilah baru diolah proses pengolahan datanya. Nah, kalau di awal-awal yang di stateful, stateless, kita lihat di sini urutan yang paling sederhana itu dari halaman 10, ini halaman 10, baris ke-10, material app, di dalam material app ada home. Di dalam material app di home ada juga body. Di baris 15 ini ada body. Di dalam home ada scaffold. Ada up bar. Gitu ya. Di sini ada teks juga, ada widgetnya. Jadi di sini kelihatan strukturnya siapa yang pertama, atau istilahnya induk, anak, cucu, ke bawah gitu ya. Jadi siapa parent yang di awal? Pasti pertama adalah material apps, seperti di desain yang di sini strukturnya. Nah ini, pasti di sini paling awal material apps-nya ada home-nya, ada scaffold, upper, body, terus ke bawah. Di bagian material apps, material apps adalah widget paling utama dari yang atas ya. Material apps adalah widget yang paling utama di atas. Jadi material itu nama widget, nama kelas. Material apps adalah widget paling utama yang diakses pertama kali oleh fungsi main. Jadi main itu akan lari ke material app-nya. Material app memiliki properti home yang dimana akan menjadi default root aplikasinya. Jadi pertama kali dia akan lari ke root home, tampilan awal. Ya. Dari material app, di sini ada home-nya, dari home-nya ada scaffold. Kalau saya gambarkan itu, material apps itu mungkin bisa dikatakan ini adalah sebuah rumah ya. Kalau kita rumah, sebuah rumah, dalam rumah itu kan ada halaman depan, ada kamar, ada dapur gitu ya, sampai ada kamar mandi gitu ya. Nah ini bagian-bagian dari bagian yang misalnya contohnya dari material app ini adalah rumahnya, lalu ada halaman depannya, home-nya ini halaman depan, misalnya upbar itu halaman depan, tampilan depan title-nya. Lalu body ini isi rumahnya di dalamnya ada macam-macam tuh, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada macam-macam. Di dalam kamar tidur misalnya di dalamnya ada meja, ada kursi, ada kasur gitu ya. Jadi kita bisa pecah siapa yang duluan. Jadi pertama rumahnya, ada halamannya, ada lantainya, ada ruangannya, sampai nanti ada barang-barangnya di mana. Jadi teks-teks ini sebenarnya barang-barang retail misalnya kursi, meja, segala macam gitu. Jadi kursi meja ini bisa diletakkan jika ada rumah, ada ruangan, gitu ya, ada lantainya.
Jadi ada urutannya seperti itu. Nah, scaffold adalah widget utama yang ditampilkan di aplikasi. Tampilan pertama aplikasi pada dasarnya adalah wadah untuk semua widget lainnya. Jadi kayak lantai rumah semua ada tempatnya untuk semua barang akan ditaruh di atas lantai. Ini kayak scaffoldnya ya. Anda memiliki satu widget di aplikasi pada awalnya adalah scaffold. Scaffold juga menampung beberapa fitur dasar seperti up bar, body, bottom, floating, action button, dan lain-lainnya. Nah, dalam kelompok scaffold ini ada 3 macam, ada standalone widget, ada single child widget, dan ada multi children widget. Jadi ada satu ruangan berdiri sendiri, ada satu ruangan yang di dalamnya ada banyak widget, ada banyak objek, ada isinya macam-macam. Nah, ini contohnya standalone widget adalah up bar, image, icon, text, textile. Jadi isinya satu up bar ini hanya berisi satu barang. Jadi di halaman itu hanya bisa dikasih satu kursi satu kursi tunggu gitu ya. Jadi cuma satu barang doang isinya. Jadi up bar itu hanya berisi title sama teks saja. Udah nggak ada yang lain gitu ya. Jadi cuma satu bagian. Tapi kalau pakai single child widget gitu ya, dia bisa ada turunannya. Jadi contohnya ini kontainer kotak, di dalam kotak itu kita bisa tuliskan teks belajar mobile programming misalnya. Kita ada satu objek di dalam kontainer. Jadi satu kotak berisi satu benda gitu. Contohnya kontainer. Nah, kalau yang multiple, contohnya ini kolom. Dalam 3 kolom, misalnya 2 kolom berisi teks pertama adalah belajar mobile programming, yang kedua adalah Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi ada dua objek dalam satu widget. Dalam satu kolom ini bisa diisi oleh 2 objek, gitu ya. 2 widget istilahnya kalau di sini. Jadi kalau kita mau lebih dari widget ada 10 bisa di kolom. Jadi kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima terus bisa diisi. Ada yang hanya cuma satu, kalau pakai kontainer hanya bisa satu isinya. Gitu. Jadi dia punya karakter masing-masing ya. Kalau kita mau ngisi cuma tulisan satu tulisan, kita bisa pakai kontainer. Tapi kalau misalnya tulisannya banyak, ya kita mau nggak mau harus pakai kolom atau enggak pakai row. Ada grid view, ada stack gitu ya. Ini untuk datanya yang lebih dari satu objeknya. Tapi kalau cuma satu, kita bisa pakai kontainer. Misalnya kayak gini. Ini cirinya ya. Kok bingung nih Pak tulisannya. Bisa kata dari sini nih, child-nya itu tulisan child ya, pasti cuma satu objek. Ya, tapi kalau tulisannya children, nah children berarti anak-anak ya. Berarti anaknya bisa banyak. Widgetnya bisa banyak. Ini ciri yang nanti sering buat di pemrograman kita lihat ada tulisan child, kenapa child ya? Nggak bisa children. Ternyata kontainer itu nggak mendukung children. Dia hanya bisa child, cuma satu anak. Tapi kalau kolom kok children ya, berarti dia bisa mendukung lebih dari satu objek atau satu widget. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, nanti tinggal dipelajari ini, dicoba tugasnya. Ini di sesi ke sesi 4 saya belum kasih tugasnya ya. Kalian pelajarin ini dulu. Nanti saya akan pecah ke beberapa tugas supaya untuk bisa belajar memahami dari home-nya sampai teksnya. Minggu depan, berarti minggu ke-5 ya, kita kuliahnya offline ya, ke kampus. Jadi saya bawa laptop masing-masing, nanti kita coba cek sampai programnya jalan, sampai bisa digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Untuk tugasnya sederhana tadi, tugas di 3 itu cuma satu tadi ada yang nanya, Pak, tugasnya apa latihan ini juga tugas? Oh enggak, latihan enggak tugas ya. Latihan coba aja latihan 1, latihan 2. Bikin yang Flutter Hello MPTS.
Oke, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Nanti kalau misalnya ada kendala, kalian bisa chat ke saya. Tadi ada beberapa kendala di kelas pagi itu. Dia waktu install Android license, kalau prosesornya AMD, itu ada kendala tuh, nggak bisa. Saya juga belum tahu ya, karena selama ini bisa pakai Intel. Mungkin nanti kalau ada yang kendala yang sama, coba disampaikan aja di forum, nanti coba kita cari solusinya. Baik, Pak. Oke. Baik, saya tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.